Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nandita Apratiwi dari kelas 2B Ilmu Perikanan dengan NIM 444322014. Nah, di sini saya akan membuat tutorial pengolahan data ODV atau Ocean Data View, praktikum oceanografi. Nah, langkah pertama yang harus kita lakukan adalah mendownload parameter temperatur dan salinitas dengan cara kita membuka Chrome, kemudian kita klik EOC. Nah, terus kita klik yang ini yang paling atas, lalu kita klik yang download EOC data. Nah, kita scroll ke bagian bawah dan kita pilih yang ini, yang WHV CTD data, kemudian di-download. Nah, karena saya di sini sudah mendownloadnya, nah, jika sudah di-download, maka tampilannya akan seperti ini. Nah, ini harus diekstrak terlebih dahulu dengan cara kita klik kanan, kemudian kita pilih yang ekstrak file atau ekstrak her. Nah, karena di sini saya sudah mengekstraknya, maka tampilannya akan seperti ini. Lalu kita klik EOC, data, WHP, CTD, lalu kita klik yang buat CTD yang bagian bawah yang berwarna ini. Nah, kemudian kita klik 2 kali. Nah, maka tampilannya akan seperti ini. Nah, setelah itu, di sini saya akan mengambil 4 stasiun di perairan Sumatera dengan cara kita klik kanan, lalu kita klik zoom. Nah, kita arahkan ke perairan Sumatera. Lalu kita klik enter. Lalu, karena ini masih terlalu besar, maka di sini saya akan menzoomnya lagi dan mengarahkan ke 4 stasiunnya saja. Lalu setelah itu, jika sudah, kita klik enter kembali. Nah, karena di sini stasiunnya masih terlihat kecil, maka di sini saya akan memperbesarnya dengan cara kita klik display option, lalu dot size-nya dirubah menjadi 15. Setelah itu kita klik OK. Nah, maka dia akan menjadi lebih besar. Nah, setelah itu kita klik yang sketcher. Nah, maka tampilannya akan seperti ini. Nah, yang digunakan hanyalah temperatur dan salinitas saja. Nah, maka 4 kotak ini akan saya hapus dengan cara kita klik bagian kanan di luar kotak, lalu pilih yang display option. Nah, lalu klik yang delete Windows. Lakukan hal yang sama juga, kita klikin di bagian kotaknya. Nah, lalu untuk yang temperatur dan salinitas kita move, lalu kita resize, klik enter, lalu lakukan hal yang sama, kita move terlebih dahulu, lalu kita resize. Nah, enter. Nah, selanjutnya kita klik kanan, lalu pilih yang accept. Nah, maka tampilannya akan seperti ini. Nah, di sini saya akan membuat dia menjadi lebih ada warnanya dengan cara kita klik yang Z variable, lalu karena di sini saya mengklik temperatur terlebih dahulu, maka di sini saya akan mengklik temperatur, lalu kita klik OK. Nah, lalu untuk yang salinitas pun sama seperti itu. Klik yang salinity, lalu kita klik OK. Nah, maka tampilannya akan seperti ini. Nah, dapat kita lihat ya, di bagian temperatur ini, di perairan yang dangkal, itu suhunya lebih tinggi dibandingkan dengan perairan yang dalam. Suhunya lebih rendah. Nah, hal tersebut dipengaruhi oleh beberapa faktor, diantaranya yaitu intensitas sinar matahari, kemudian posisi matahari, letak geografis, musim, kondisi awan, penguapan, lalu hembusan angin. Nah, faktor yang paling mempengaruhi yaitu adalah intensitas matahari.
Nah, karena di perairan yang dalam, cahaya matahari itu tidak masuk atau lebih sedikit masuk sehingga menyebabkan suhu di perairan dalam itu lebih rendah. Nah, begitupun dengan salinitas. Salinitas di perairan yang dangkal itu lebih besar dibandingkan di perairan yang dalam. Di perairan dalam salinitasnya lebih rendah. Nah, hal tersebut dipengaruhi oleh penguapan. Jadi, semakin besar penguapan air laut di suatu wilayah, maka salinitasnya akan tinggi dan begitu pun sebaliknya. Apabila pada suatu daerah yang rendah tingkat penguapan air lautnya, maka daerah itu memiliki kadar garam yang lebih rendah juga. Jadi di perairan yang dangkal penguapannya tinggi, sedangkan di perairan dalam penguapannya itu lebih rendah sehingga menyebabkan perbedaan salinitas di setiap kedalaman. Nah, setelah itu kita klik yang section, kita klik yes, kemudian kita pilih yang define section spin, lalu kita klik 4 stasiun ini. Lalu klik enter. Nah, maka kita akan klik OK. Nah, di sini saya hanya akan menggunakan dua diagram saja, yaitu temperatur dan salinitas, maka kotak yang lainnya akan dihapus dengan cara kita klik di luar kotak, kalau pilih yang Windows Layout, kemudian kita delete Windows. Nah, untuk dua kotak ini kita move, lalu resize, klik enter. Begitupun dengan kotak yang salinitas, kita klik, kita move terlebih dahulu, lalu kita resize, klik enter. Nah, kemudian kita klik di bagian kanan, lalu pilih yang accept. Nah, setelah itu kita klik di bagian temperatur, lalu kita pilih yang display option. Untuk tampilannya lebih menarik lagi, kita scale-nya kita rubah menjadi 200, lalu properties-nya kita klik yang ke arah bagian kiri, lalu kita klik OK, klik OK. Nah, tunggu sampai si temperaturnya muncul atau sampai 100%. Tunggu sampai 100%. Nah, maka tampilannya akan seperti ini. Lalu lakukan hal yang sama kepada salinitas. Kita klik yang Z variable, lalu kita klik yang salinity, lalu klik OK. Kita klik yang display option, lalu grading file-nya kita rubah menjadi 200. Klik yang properties, lalu yang tanda panah ke kiri kita klik, kemudian klik OK, klik OK. Maka kita tunggu juga sampai 100%. Nah, jika sudah, maka tampilannya akan seperti ini. Nah, di sini dapat kita lihat juga di setiap kedalaman itu suhunya berbeda-beda. Begitupun dengan salinitas, di setiap kedalaman salinitasnya berbeda-beda. Nah, lalu klik yang bagian surface, lalu klik yes. Nah, lalu kita klik saja save. Nah, jika tampilannya sudah seperti ini, di sini saya hanya akan menggunakan diagram temperatur saja. Maka untuk 3 diagram ini akan saya hapus dengan cara klik kanan di bagian luar kotak,
kemudian klik yang window layout, lalu kita klik di dalam kotak, kemudian klik yang delete windows. Lalu lakukan hal yang sama terhadap kotak yang tidak terpakai. Nah, setelah itu untuk kotak yang temperatur kita move dan kita resize agar penampilannya lebih besar dan jelas. Lalu kita klik enter pada keyboard. Nah, setelah itu kita klik yang accept. Nah, jika tampilannya sudah seperti ini, maka kita selanjutnya klik yang display option. Lalu grid filenya kita rubah menjadi X-scale-nya 200 dan Y-scale-nya 200. Kemudian properties-nya dirubah menjadi kita klik yang ini. Lalu klik OK. Setelah itu klik OK. Nah, kita tunggu sampai muncul. Nah, maka ini adalah tampilan dari temperatur. Nah, mungkin untuk video tutorial pengolahan data ODV dari data yang didownload dari eWatch CTD cukup sampai di sini. Nah, untuk selanjutnya di sini saya akan mengolah data pada saat field trip di Pulau Panjang. Nah, selanjutnya di sini saya akan mengolah data pada saat field trip di Pulau Panjang. Nah, untuk langkah pertamanya kita klik file, lalu klik new, kemudian kita klik saja yang save. Klik OK. Nah, untuk ini, untuk depth, temperatur, dan salinity kita blok saja ketiga-tiganya. Lalu klik OK. Nah, untuk selanjutnya kita memasukkan data pada saat field trip di Pulau Panjang. Dengan cara kita klik import, lalu kita pilih yang ODV spreadsheet. Nah, selanjutnya kita masukkan data pada saat field trip. Nah, ini adalah data yang diambil pada saat field trip di Pulau Panjang. Lalu kita klik ini, klik open. Nah, setelah itu kita klik OK. Nah, di sini untuk scores variabelnya kita klik yang station. Lalu untuk target variablesnya kita klik yang station, lalu associate. Nah, setelah itu kita klik OK. Nah, untuk di sini untuk course filenya kita klik yang kedalaman, target collection-nya kita klik yang depth, associate, kemudian suhu, temperatur, associate, salinitas, salinity, associate. Nah, setelah itu kita klik OK. Klik OK. Nah, jika tampilannya sudah seperti ini, maka kita zoom bagian yang ada tanda plus merahnya ini. Dengan cara kita klik zoom, lalu arahkan ke tanda merah tadi. Lalu kita klik enter, kemudian kita zoom lagi sampai dia benar-benar terlihat. Lalu klik enter, kita zoom lagi sampai terlihat 10 stasiun tersebut. Nah, kebetulan ini sudah saya perbesar. Nah, di sini dapat kita lihat bahwa di sini ada 10 stasiun. Nah, dan di sini juga terdapat 3 stasiun yang berdekatan. Nah, langkah selanjutnya kita klik yang sketcher, lalu klik kanan, kita klik yang bagian Windows layout, kemudian kita klik yang create new windows, lalu kita move dan resize. Klik enter. Nah, setelah itu
kita klik yang accept. Nah, setelah seperti ini, kita klik bagian station. Nah, untuk 10 station ini kita klik satu-satu sebanyak 2 kali, seperti ini. Kita klik saja satu-satu. Nah, di sini terdapat 3 stasiun yang berdekatan. Nah, setelah itu kita klik bagian kanan di luar kotak, lalu kita pilih yang full range. Nah, sudah seperti ini. Kita klik kanan lagi, kemudian kita pilih yang Windows Layout, kemudian hapus yang bagian ini. Delete Windows, kemudian kita klik lagi, kemudian kita pilih yang Accept. Nah, selanjutnya kita klik yang Display Option. Nah, untuk yang lainnya kita klik yang medium. Oke. Nah, untuk selanjutnya kita klik kita save terlebih dahulu dengan cara klik file, kemudian save canvas as. Nah, di sini saya akan memberi nama menggunakan nama saya sendiri, yaitu Nandita _odv. Lalu kita klik save, klik OK. Nah, klik OK lagi. Kemudian untuk selanjutnya kita pilih yang section, kita klik yes, lalu kita klik yang define section spin, kemudian kita titikin 10 stasiun tersebut. Kita beri titik. Lalu kita klik enter. Nah, klik OK. Nah, maka tampilannya akan seperti ini. Lalu kita klik yang display option. Grid filenya kita rubah menjadi X scale-nya 200 dan Y scale-nya 200. Kemudian properties, kita klik yang tanda arah ke bagian kiri, kemudian OK, klik lagi OK. Nah, kita tunggu sampai 100%. Nah, maka tampilannya akan seperti ini. Nah, ini kan yang temperatur, kita juga bisa melihat yang salinitas atau juga yang depth dengan cara kita klik, kemudian kita klik yang jet variable. Di sini saya akan melihat yang depth atau kedalaman terlebih dahulu. Kalau kita klik OK, kita tunggu sampai 100%. Nah, setelah itu saya akan klik yang display option, kemudian properties. Nah, klik OK. Nah, ini untuk diagram grafik yang kedalaman. Nah, selanjutnya di sini saya akan melihat diagram salinitas. Sama caranya, kita klik yang jet variable, kemudian klik yang salinity, klik OK. Nah, kita tunggu sampai 100%. Nah, untuk menambahkan garis konturnya, di sini saya akan klik yang display option, lalu kita klik yang properties, kemudian klik yang panah ke bagian kiri.
Oke, lalu oke kembali. Lalu kita tunggu sampai 100%. Nah, maka tampilannya akan seperti ini. Nah, itulah tadi data salinitas, temperatur, dan depth yang diambil di Pulau Panjang. Yang diambil sebanyak 10 stasiun tersebut. Nah, mungkin hanya itu saja tutorial olah data ODV dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.